Episode kali ini benar-benar menjadi titik balik besar, meski penonton dibuat kesal karena momen penting yang ditunggu, yaitu Aditya mengetahui bahwa Mutiara anak kandungnya ternyata hanyalah mimpi. Namun mimpi itu bukan sekadar bunga tidur biasa. Ada aura kuat yang terasa seperti pertanda sebuah gambaran samar yang justru mendorong Aditya untuk mencari kebenaran yang selama ini ia abaikan. Dalam mimpinya, Aditya melihat wajah Mutiara dengan penuh cahaya, lalu bayangan Widuri muncul, seolah menghubungkan mereka. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Aditya tidak bisa lagi menepis rasa gelisah. Ia merasa mimpi itu adalah panggilan masa lalu yang menuntut jawaban. Keyakinannya semakin kuat ketika ia menyadari fakta nyata. Mutiara tinggal di kampung yang sama dengan Widuri, sosok perempuan yang pernah mengisi hatinya puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, pikiran Aditya terus dipenuhi teka-teki. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melihat Mutiara. Ada perasaan dekat, ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun pemahamannya masih salah arah. Ia mengira Mutiara adalah anak kandungnya bersama Widuri, bukan dengan Rianti. Kesalahpahaman inilah yang akan membuka jalan konflik lebih besar ke depannya. Dengan tekad baru, Aditya memutuskan untuk mendatangi kampung nelayan tempat Widuri dulu tinggal. Perjalanan menuju kampung itu penuh dengan rasa haru. Ia melewati jalan-jalan kecil, rumah-rumah tua, serta aroma laut yang membawa kembali kenangan masa mudanya bersama Widuri. Setiap sudut kampung seperti berbicara kepadanya, mengingatkan pada masa lalu yang ia tinggalkan demi kehidupan baru bersama Rianti. Di kampung itu, Aditya mulai mencari informasi dari tetangga lama Widuri. Ada rasa segan sekaligus takut karena setiap pertanyaan seolah membuka luka lama yang belum sembuh. Beberapa orang menyambutnya dengan ramah, tapi juga penuh tanda tanya. Mereka mengenang Widuri sebagai perempuan baik hati yang hidup sederhana, penuh kasih, dan sangat melindungi anak yang dibesarkannya. Kata-kata itu membuat hati Aditya bergetar. Meski demikian, belum ada yang belak-belakan mengatakan siapa sebenarnya anak yang diasuh Widuri. Justru teka-teki semakin besar. Sebagian tetangga hanya memberi petunjuk samar bahwa Widuri memang membesarkan seorang anak perempuan, namun mereka tidak tahu siapa ayah kandungnya. Petunjuk ini semakin membuat Aditya penasaran. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, mungkinkah anak itu adalah Mutiara? Penonton pun ikut terhanyut dalam perjalanan ini. Meski dibuat kesal karena kebenaran masih tertutup, mereka bisa merasakan atmosfer misterius yang kental. Mimpi Aditya seolah menjadi jembatan menuju kenyataan. Namun, konflik semakin kompleks karena kebenaran yang sesungguhnya berbeda jauh dengan apa yang Aditya yakini. Dengan langkah berat, Aditya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menggali informasi di kampung Widuri hingga menemukan jawaban. Meski apa yang ia ketahui masih keliru, arah perjalanan ini jelas semakin mendekatkan dirinya pada rahasia terbesar, kenyataan bahwa Mutiara adalah darah dagingnya sendiri, bukan dari Widuri, melainkan dari Rianti. Penonton yang sejak awal setia mengikuti perjalanan Mutiara kini merasa semakin gelisah. Rahasia besar tentang asal-usulnya terus menggantung, hanya sesekali muncul lewat mimpi atau petunjuk kecil yang belum utuh. Namun, andai pada episode ini kebenaran benar-benar terdengar oleh Kenzo, situasi di rumah Aditya akan berubah drastis. Kenzo yang selama ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang tiba-tiba dihadapkan pada fakta mengejutkan. Mutiara adalah anak kandung ayahnya. Dalam pikirannya, fakta itu hanya bisa berarti satu hal, ayahnya punya hubungan dengan perempuan lain selain ibunya.
Kekecewaan itu menguasai dirinya hingga amarahnya tidak terbendung. Kenzo merasa dikhianati, seolah semua yang selama ini ia percayai hanyalah kebohongan besar. Kepanikan besar mulai melanda Rianti. Sejak awal ia sudah tahu ada satu rahasia lain yang jauh lebih berbahaya dibanding hubungan Aditya dengan Widuri, yaitu tentang Kenzo. Kenzo, yang selama ini dianggap sebagai anak kandung Aditya, sejatinya bukan darah dagingnya. Fakta itu selama bertahun-tahun ia kubur rapat-rapat, bahkan berusaha ia hapus dari pikirannya. Namun, keadaan kini berubah. Dengan rahasia Mutiara sedikit demi sedikit mulai terbuka, Rianti sadar waktu untuk menyembunyikan kebenaran semakin menipis. Ia takut jika Aditya menemukan petunjuk baru, maka kebenaran tentang Kenzo akan ikut terbongkar. Baginya, hal itu sama saja dengan kiamat dalam rumah tangga mereka. Bayangan kehancuran rumah tangga membuat Rianti semakin gelisah. Ia tahu Aditya begitu menyayangi Kenzo, dan jika nantinya Aditya sadar Kenzo bukan anak kandungnya, segalanya akan hancur. Penonton semakin terhanyut karena kini ada dua rahasia besar yang saling berkelindan. Rahasia Mutiara sebagai anak kandung Aditya dan rahasia Kenzo yang bukan darah dagingnya. Ia alami selama ini justru datang dari keluarganya sendiri. Di sisi lain, Pak Aditya pun mengalami guncangan hebat. Rahasia yang lama terpendam akhirnya menampakkan diri dan ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Rasa bersalah yang bertahun-tahun ia pendam kini semakin besar ketika menyadari anak yang ia biarkan hidup dalam kesulitan ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Sementara Rianti berada dalam posisi paling sulit. Ia yang selama ini meremehkan, merendahkan, bahkan membenci Mutiara harus menghadapi fakta bahwa yang ia hina ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Kenzo yang selama ini menjadi sosok penopang bagi Mutiara menjadi saksi dari semua itu. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup Mutiara berubah dalam sekejap. Kenzo berada di persimpangan. Ia ingin terus mendukung Mutiara, namun di sisi lain ia tahu kebenaran ini bisa menimbulkan gelombang besar yang mengacaukan seluruh hubungan dalam keluarga. Kenyataan bahwa Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya menjadikan posisinya semakin kuat dalam rumah itu.